Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Setia Ningsih SEMM. Kami dari kelompok 5 Statistik Deskriptif dengan anggota kelompok 3 orang, yaitu Vina Lestari, Panut Rifkiansyah, dan Firmansyah Wadani. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita, yaitu pertemuan 9, menjelaskan pertemuan 10, yaitu ukuran tendensial sentral atau modus. Modus berasal dari kata mode yang artinya merupakan nilai variabel atau atribut yang mana mempunyai suatu frekuensi tertinggi dari sekumpulan distribusi frekuensi. Modus juga bisa digunakan tidak hanya pada kuantitatif, tetapi juga pada data kualitatif. Modus berarti dianggap sebagai nilai yang mana menunjukkan nilai terkonsentrasi dari sekumpulan data. Ada juga selanjutnya modus data tunggal. Untuk data yang tunggal atau tidak dikelompokkan bisa diselesaikan dengan cara mencari nilai yang paling banyak muncul dari beberapa kumpulan data. Kemudian nilai yang paling banyak muncul tersebut dinamakan modus. Lanjut ke contoh soal, yaitu di sini ada contoh soal dari data berat badan siswa di antaranya 30, 35, 40, 38, 38, 30, 38, dan 38. Berarti di sini dapat disimpulkan modusnya adalah 38 karena angka 38 paling sering muncul, yaitu sebanyak 4 kali. Modus data kelompok sama hanya dengan mean atau median. Modus juga bisa dicari apabila data tersebut adalah data kelompok. Adapun cara untuk langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan modus pada data kelompok yaitu berikut. Pertama, harus mencari data kelompok yang mana mempunyai frekuensi tertinggi atau frekuensi yang paling banyak. Kemudian menentukan nilai tapi batas bawahnya, yaitu atau disingkat TBK, frekuensi modus, kelas interval, dan nilai selisih dari frekuensi modus terhadap frekuensi kelas sebelumnya dan sesudah. Dalam hal ini adalah D1 dan D2. Terakhir adalah menggunakan rumus modus data kelompok, yaitu MO sama dengan TBK tambah D1 bagi D1 plus D2 dikalikan CI. Dengan keterangan adalah TBK yaitu tepi batas bawah dari modus ditambahkan D1 yaitu D1 selisih frekuensi modus terhadap frekuensi sebelum. Lalu dibagi D1 plus D2. D2 adalah selisih frekuensi dari modus terhadap frekuensi sesudah. Lalu dikalikan C1. C1 adalah panjang interval. Kita masuk ke contoh soal praktek ya. Tentukan modus berdasarkan data berikut ini. Penyelesaiannya adalah frekuensi terbesar adalah 18 pada kelas ke-3, yaitu 60 sampai 69. TBK MO-nya adalah 59, FM sama dengan 18, D1 sama dengan 18 kurangi 12 sama dengan 6, D2 18 kurangi 10 sama dengan 8, C1 sama dengan 10. Lanjut ke langkah perhitungannya, yaitu modusnya adalah MO sama dengan TBK plus D1 per D1 plus D2 sama dikali CI, yaitu adalah sama dengan TBK-nya adalah 59, tepi kelas bawah ini ya. Lanjut D1-nya adalah 6 dari pengurangan 18 kurang 12 D1 awal tadi, data sebelumnya. Lalu per D1 tambah D2 yaitu 8.
dari data setelahnya dikalikan 10. 10 itu data sesudah, yaitu sama dengan 59 plus 6 per 14 dikalikan 10. Setelah dikalikan 10, ketemu 59 plus 60 per 4. Setelah dibagi 59,5 tambah 42,28, yaitu dari hasil pembagian atas. Jadi ketemu MO-nya adalah 53,78. Oke, dari kesimpulan materi kali ini adalah modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data pada data tunggal. Modus yang ditentukan langsung dari nilai frekuensinya yang paling tinggi. Pada data kelompok, modus diperoleh dari kelas dengan frekuensi terbesar lalu dihitung menggunakan rumus untuk mendapatkan nilai taksiran modus yang lebih tepat. Modus membantu menunjukkan nilai yang paling dominan atau yang paling sering banyak muncul di distribusi dalam suatu distribusi data. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami, Bu. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.